semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Kita. Gimana nih perasaannya habis PTS? Kalian bisa nggak ngerjainnya? Semoga nilainya memuaskan ya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Gua Farel. Gua Queen. Nah, sebelumnya kan kita udah membahas nih gimana sih cara menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, kali ini kita bakal membahas apa sih yang pengen kita persiapkan untuk ke jenjang SMA nanti. Sebelumnya bisa perkenalan diri dulu bintang tamu kita. Oke, nama gua Fernando Roeman Surat dari kelas 9E. Kalau aku Zevanya dari kelas 9A. Halo semuanya, di sini kami hadir dengan informasi baru nih. Jadi kami hadir dengan tema baru bertemakan mistis atau horor. Jadi teman-teman bisa share pengalaman pribadi teman-teman kalian atau keluarga kalian. Atau kalian juga bisa membuat karangan horor versi kalian sendiri, disertai dengan nama kalian ya. Cerita bisa kalian kirim ke akun email OSIS SMP Marti Walia Cibinong. Atau bisa DM Instagram OSIS. Cerita dikemas dengan baik ya teman-teman. Kami tunggu ceritanya. Bye-bye. Kalian gimana sekarang? Kabarnya baik-baik aja atau ada apa gitu? Kalau kabar gua sih ya baik-baik aja, belum ada yang mengganggu aktivitas lah. Kehidupan yang ganggu ya. Ya. Kalau aku lagi ada persiapan diri buat mengikuti seleksi PBB Tongkat di lomba pramuka tingkat. Asik. Nah, apa sih yang pengen kalian pertimbangkan sebelum masuk ke jenjang SMA? Kalau aku pastinya akademis, mental, sama minat dan bakat. Jadi kalau misalnya kita udah tahu minat dan bakat kita bisa menyesuaikan dengan jurusan kita di SMA nanti. Kalau mental, mungkin kita bisa mempersiapkan diri untuk beradaptasi di lingkungan yang baru ya. Kalau Oke, kalau dari gua memfokuskan di akademik, meningkatkan di akademik juga, terus mengikuti aktivitas yang berhubungan dengan akademik lah, seperti siap. les. Terus Siap. kita juga harus mengurangi mainnya di luar, seperti nongkrong sama teman. Oke, begitu. Oke. Nah, kan kalian kan udah tahu nih apa yang harus dipertimbangkan. Kalian nanti SMA-nya mau di mana nih? Mau negeri, swasta, atau masuk SMK mungkin? Oke, kalau dari gua mau masuk SMA 3 Cibinong Bogor. Jawab aja. Terus masih Oh, Kalau aku untuk tujuan pertama itu mau ke SMA 2 Negeri Cibinong. Kalau misalnya belum beruntung untuk keterima di negeri, bisa menyesuaikan di swasta nantinya. Nah, apa sih yang pengen kalian capai sebelum masuk ke jenjang SMA? Nando dulu deh. boleh diulangi nggak tadi? Kurang kedengeran. Gak mau perhatikan ya berarti Kurang ya. memperhatikan ini. Oke. Apa yang pengen kalian capai buat sebelum masuk ke jenjang SMA? Kalau dari gua sih memperbanyak prestasi di luar sekolah agar bisa nanti masuknya ke SMA yang kita mau dengan jalur prestasi agar lebih mudah. asik. siap. Kalau aku mau ningkatin nilai sama ngambil prestasi di luar atau di dalam sekolah supaya nanti bisa ada jaminan buat masuk SMA. Mantap. Keren ya guys. Keren. Kan kalian kan udah mau naik nih. Misalkan kalau kalian udah di SMA nih, kalian ada suatu perasaan gitu kayak misalkan perasaan kangen atau sedih gitu mau meninggalkan SMP. Coba boleh dari Zevanya dulu deh. Kalau aku perasaan sedih soalnya 3 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya. Jadi kayak kalau misalnya udah masuk SMA, lingkungannya kan kayak hampir 100% baru ya. Terus kayak kalau misalnya tiba-tiba keinget di SMP,
ketawanya kan gak kedengaran lagi ya. Kalau misalnya ketawanya tuh udah gak kedengaran lagi, terus bercandanya juga udah repot lagi ngomong. Sabar dulu, cil. Coba, boleh dari Fernando dulu deh. Oke, kalau dari gua tentunya gua sedih. Karena apa? Karena 3 tahun juga itu ketemu dengan teman-teman, terus bertemu dengan guru-guru yang baik juga. Pertama dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan yang gua kangenin juga itu ada salah satu guru. Siapa tuh? Ada. Spill dong. Mau spill-nya nih? Sipil kan nih? Spill lah. Siapa Oke, nih? Spill. Itu wali kelas gua kelas 8. Bu Asti ya. Ya sebut merek dulu. Oh, jangan. Sorry. Oke, kangennya tuh sama Bu Asti juga dan teman-teman kelas. Kenapa kangen sama Bu Asti? Karena dia Udah nggak ada. sampai pindah pulau. Pindah pulau lah, dia jauh sekali. Di mana tuh? Di mana tuh? Boleh tahu tuh. Jauh sekali. Di Kupang kayaknya. Kupang. NTT. NTT. Jauh juga ya? Banyak lah, pokoknya keluh kesahnya, menjalani keluh kesahnya dengan teman-teman itu seru. Seperti pramuka, banyak hal lain yang bisa diingat. Bikin kasus bareng Oke. juga asik ya. Oh. Keep secret. Aduh. Keep secret. Oke. Nah, kalian punya nggak sih target pas sudah masuk di SMA? Target apaan? Target apa ya? Paling nilainya bagus. Oh ya, sama target buat di SMA itu masuk perguruan tinggi. Oh. Sama prestasi banyakin. Asik. Halo Fernando. Fernando. Oke, kalau dari gua tuh nanti di SMA ingin meningkatkan nilai-nilai juga, terus gaya pergaulan juga dirubah. Terus misal nanti kita dapat nilai bagus nih, nah itu kita jangan cepat puas. Nah caranya itu kita mempertahankan, terus fokus, jangan terlalu cepat puas. Berarti dikembangin ya? Dikembangin. Oke, siap. Kan kalian udah mau SMA nih. Kalian ada nggak sih merasa diri kalian tuh ada yang kurang gitu? Maksudnya kayak ada sikap yang harus kalian ubah. Kalau ada, boleh disebutin dong. Boleh dari siapa nih? Boleh. Jadi kalau dari aku sendiri masih kurang mengatur waktu. Jadi tugas tuh sering ditunda-tunda, terus menghabiskan waktu dengan hal yang kurang bermanfaat. Jadi semoga hal-hal itu bisa diubah agar aku bisa lebih jadi produktif. Oke, kalau dari gua dikurang-kurangin ngobrol di kelasnya, Oke. lalu Lebih serius. lebih fokus lah pada apa yang dijelasin sama guru. Oh. Terus kalau ngerjain tugas juga jangan ditunda-tunda. Terus kalau ngerjain tugas juga misalnya lagi ngerjain ini terus sambil nonton TikTok misalnya. Godaannya banyak ya, Banyak. setannya banyak banget ya. Terus juga kayak kadang Sering. bukan sering apa namanya ya? Kadang-kadang. Pernah sekali Oh, pernah. mementingkan game sampai begadang sampai pagi. Tugasnya tidak dikerjakan. Nah, itu udah saya rubah dari lama dan sekarang udah nggak terulang lagi. Oke. Aman ya, Keren, udah keren, nggak keren, ada keren, godaan keren. game lagi ya. Nah, kalau misalnya nih kalian masuk SMA, terus lingkungannya beda banget sama lingkungan yang di SMP, kalian bakal gimana sih? Kalau aku sih menyesuaikan diri ya sama lingkungan baru. Soalnya mau gimana lagi, ini tuh udah beda 180 derajat gitu dari SMP. Jadi mau nggak mau kita harus menerima dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Oh, kalau misalnya lingkungan itu buruk gimana? Aku jauhin yang buruk, terus deketin yang positif. Oke, keren, keren, keren. Kalau misalnya Nando, Jaga lingkungan di lingkungan SMP atau SMA. hah? Oh, perbedaannya Coba ulang. Terang Gimana? terang Nih, 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 nih. Terang Nih, kalau misalnya nih, kan dikit lagi udah mau SMA. Iya, Nah, SMA. kalau misalnya di SMA ini lingkungan sekolah lu tuh beda banget sama di SMP, lu bakal gimana? Kayak beda pergaulan, beda keadaannya, beda teman-temannya juga. Itu gimana tuh? Lebih menyesuaikan juga sama lingkungan sekitarnya. Caranya gimana? Caranya Caranya dong, sebutin gitu. kita berteman dengan orang itu yang lebih bermanfaat, terus membawa
hal-hal yang positif. Jangan berteman dengan orang yang membawa kita ke hal-hal negatif. Nah, kan nanti kan itu ujungnya merusak diri kita sendiri. Kita rugi kita juga. Merusak masa depan ya. Merusak juga. Merusak banget. Sangat. Kalau misalkan ada nih, lu ada di posisi misalkan lingkungan lu benar-benar membawa yang negatif, apa yang mau lu lakuin di situ? Nah, di situ gua akan menghindar sedikit demi sedikit agar tidak ke bawah hal-hal negatif yang lebih jauh. Kalau misalkan lu kalau menghindar terus dijauhin terus lu nggak punya teman, gimana tuh? Itu sih nggak apa-apa karena kan itu nanti untuk kedepannya kan itu untuk untungnya kita juga. Untung ya. Hasilnya juga kita buat kita juga bukan buat mereka. Wis, mantap. Misalkan nih kalian udah masuk SMA nih. Kalian punya nggak sih planning yang buat SMA atau fokus utamanya kalian masuk ke SMA itu? Misalkan kayak ya mau masuk ke negeri karena mau nyoba tes kuliahnya di negeri biar lebih gampang atau gimana gitu, coba. Fernando dulu deh. Duluan Nih. Ya, Sama nih. lagi dong pertanyaannya. Lempar. Ulangin. Kan misalkan nih kalian ntar udah di SMA, apa yang mau jadi fokus utama kalian untuk masuk ke SMA itu? Kayak misalkan kalau di negeri nih kan pasti kan masuk ke universitas negerinya kan lebih gampang tuh daripada dibandingkan swasta ke negeri. Nah itu apa tuh kalau buat kalian jadi fokus utama di SMA itu? Fokus utama ke SMA itu pastinya buat ini untuk mencapai ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi ya. Aku sempat riset dari alumni kalau misalnya mau ke SMAPO itu tuh harus prioritasin dapat kelas dari abjad pertama gitu. Soalnya kalau misalnya kita dapat kelas dari abjad pertama itu tuh lebih diprioritasin sama sekolah. Jadi kalau misalnya nih angkatan yang ini tuh mau dikasihin jurusan. Nah, kalau misalnya jurusannya itu kan pasti ada batasannya ya. Nah, jadi yang dikasih pilih ini dulu tuh kelas yang abjadnya pertama. Jadi misalnya kalau udah sampai abjad belakang, itu ntar dia dapat jurusan sisa-sisa dari kelas depannya gitu loh. Gak enak jadi ya. Iya, Dapetnya sisaan atau buangan lah istilahnya. Kalau dari Fernanda? Kalau gua sih juga buat kerjaan selanjutnya dan itu juga kan eskul sekolah itu di eskul futsal kan juga didukung sekali. Yang megang Bogor ya. Yang megang Bogor, Raja Bogor lah pokoknya. Raja Futsal Bogor. Nah, mana tahu nanti Tuhan membukakan jalan Bukan jalan untuk buat Fernando. Menggapai cita-citanya ya. Apa cita-cita? Keren Cita-cita di ya. masa depan. Keren. Keren. Biar nanti ngebawa nama sekolah. Oh, gitu. Membanggakan. Membanggakan. Orang tua juga dibanggakan ya pasti. Dibanggakan juga buat diri kita juga. Asik. Keren dah. Keren. Gedenya pasti mau jadi atlet ini mah. Atlet banget ini mah. Iya, atlet Belum juga banget. ya? Belum tentu. Ya, udah pasti ini mah. Berdoa aja, Lek. Berdoa aja nih. Berdoa lah. Ayo berdoa sekarang. Jangan sekarang dong. Apa sih yang bisa dilakukan buat ningkatin partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah? Ini membuat kegiatan yang relevan sama minat dan bakatnya siswa. Jadi misalnya nih kan banyak ya banyak yang nggak berminat buat ikutan kegiatan sekolah karena itu mungkin nggak cocok atau nggak sesuai sama mereka. Jadi kebanyakan nih kalau misalnya kan contohnya itu kan waktu di classmeet nih ada yang enggan buat ikut karena nggak bisa atau nggak mampu. Nah makanya dari itu mungkin bisa dibuat kegiatan yang relevan buat semua siswa, jadi semuanya bisa berpartisipasi lebih aktif gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri, kalian tuh pada ikut eskul apa sih? Kalau aku ikut pramuka. Sesuai minat kamu? Oh, sesuai minat aku. Apa ya? Gak ada. Ya, masa nggak ada sih? Ada nggak? Harus satu ada dong. Masa nggak mungkin nggak ada? Minat ekskul. Minat ekskul kayak misalkan hobi matematika, jadi ikutnya KSK MTK. Kalau enggak, misalkan hobi olahraga, misalkan futsal, ikutnya ntar eskulnya futsal gitu. Kalau lu apa? Fernando dulu deh. Ya. Apaan ceritanya nih? Ya aduh, kurang apa lagi dia mah. Kacau.
Ulang lagi mau ulang deh. Nah, ulang ya. Ulang. Kalian ikut ekskul apa sih yang sesuai minat kalian gitu? Kalau gua sih ikut ekskul futsal ya. Berarti minatnya di futsal ya? Ye. Oh, Iya doang. Futsal. oke. Kalau Zevanya? Aku sebenarnya gak ada minat di pramuka, cuman gara-gara diajakin, terus ya udah jadi kepengen. Ternyata di pramuka itu seru, ada banyak lomba, ada camping juga. Jadi ya nggak nyesel lah ikut pramuka walaupun karena ngikut-ngikut doang. Tapi kan pramuka kan capek tuh kayaknya tuh. Latihan sering, pulang sampai sore. Capek sih tapi nggak apa-apa deh, dapat makan yang penting. Oh, dapat makan yang penting. Dapat Ya. makan Iya. sama dapat teman juga ya. Iya, Keren. Kuat ya? kuat. Kuat-kuat Ye. juga. Oke. Nah, menurut kalian apa sih kekurangan kalian yang harus diubah? Kayak misalkan kekurangannya tuh yang sekarang ya, bukan yang udah diubah. Kayak misalkan lagi main HP, lagi belajar terus tiba-tiba ada godaan TikTok, sering banget itu. Aduh, Itu sering sih. susah banget sih itu enaknya. Kayak Facebook. Kayak Facebook juga tuh, Facebook. Apa tuh coba? Yang baru lah, yang baru-baru. Coba yang mau duluan nggak? Yaudah gue duluan deh. Apa ya, kalau gue tuh kan orangnya sebenarnya pinter banget nih. Oh, siap. Kalau gue sendiri lah ya. Gue pinter, cuman karena makin dewasa katanya tuh makin males. Jadi kayak turun gitu loh. Terus papa tuh bilang, "Kak, kamu tuh pinter banget dulu waktu kecil. Kenapa sekarang jadi bodoh banget sih?" Gitu kan. Waduh, kacau. Terus kamu tuh pinter, cuman kurang belajar dikit aja. Kalau misalnya belajarnya diseriusin, pasti sekarang bisa lebih pinter gitu loh. Pinternya sama kayak waktu kecil. Bisa lebih pinter lagi ya. Iya, kalau lebih pinter yang lagi. Males aja. Males ya. Oh, susah sih itu, hilangin males tuh. Lingkungannya negatif soalnya. Diajakin main mulu kan, jadi kan kayak terpengaruh gitu. Harus Oh, menjauh dong harus berarti. jauh dong. Tolak. Nah itu kebiasaan buruknya gak bisa menjauh dari lingkungan negatif. Kacau. Soalnya ya seru aja. Berarti harus diubah juga ya itu Harus ya. diubah ini mah. Coba. Kalau gua ya, yang dirubah itu lebih sering main HP di rumah gitu Kalau main HP siap malam sampai pagi. Enggak juga, kadang juga kebiasaan buruknya kayak misal kita main HP sampai tiduran. Nah, terus kita tuh tiduran tapi HP-nya nyala terus sampai pagi, kan tuh nggak baik. Kan tuh HP kita kan radiasi buat ke kita juga, Tubuh ya, radiasi, tubuh. ke Bisa kan merusak kena. tubuh ya. Enggak, radiasi dong, radiasi Ya pokoknya. kan merusak tubuh. Merusak Terus otak juga kalau belajar pas ulangan doang, jadi belajar pokoknya kalau dulu tuh patokannya dulu. Sekarang ini atau lalu yang lalu Santai. belajarnya pas ulangan doang, jadi nggak setiap hari, nggak tiap malam atau SKS. sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam. Mantap. Jadi belajarnya tuh kurang kurang memahami materi gitu, jadi parah. kurang parah. Kacau. Nah, kan kalian kan udah mau SMA nih. Hal apa sih yang udah kalian persiapkan dari sekarang? Kayak misalkan kalian udah nyoba nyicil ngerjain soal tes atau nyoba belajar untuk nanti tes. Gimana tuh? Mulai dari siapa dulu yang mau? Jepanya. Nando. Berat. Tadi Nando Kan. bisikin gue soalnya. Ladies first ya. Ladies first. Ladies first. Oke. Kan last man standing. Hai, Last last man man standing. Ulang dong pertanyaannya. Kan ini kan kalian kan udah mau SMA nih. Hal apa sih yang udah dipersiapkan dari sekarang, dari kelas 9? Kayak misalkan udah belajar buat ntar tes atau gimana gitu. Apa ya? Kayak ini mempersiapkan ini MTK yang paling penting, kayak nyari tempat les yang bagus nanti buat bimbingan biar ada bekal gitu buat ntar kuliah. Terus apa lagi ya? Hal yang dipersiapkan, apa sih? Prinsip tidak boleh pacaran karena pacaran itu mengganggu sekali. Soalnya nih lagi misalnya udah deket-deket terus pacar itu tuh ngeganggu banget, jadi kayak jangan dulu deh pacaran. Soalnya my dad says katanya kalau misalnya kita udah sukses nanti
cita tuh yang dikejar, bukan yang ngejar. Jadi ntar orang-orang tuh berdatangan gitu sendiri ke kita karena kita udah sukses. Ih, keren banget, Keren banget. Nah, Kalau dari Fernando gimana nih? Kalau dari gua persiapannya itu sudah mengikuti les-les di luar, les apa tuh? les pelajaran umum lah pokoknya. Umum ya. Untuk mempersiapkan ke jenjang selanjutnya. Fokus gak? Fokus dong. Fokus ya. Kan Mahal sekolah ya? impian. Sekolah impian. Semantik. Semantik Cibinong. Asik. Terus Mahal. juga seperti lebih fokus di kelas tuh lebih fokus belajarnya. Terus juga setiap malam belajar nyicil sedikit. Terus juga mama saya sama bapak saya juga pernah berpesan, Apa tuh? katanya jangan mendengarkan omongan orang, kayak misal kayak udah main aja sini, nanti juga gampang, itu bisa besok kayak gitulah pokoknya yang mengundang kita ke jalan yang salah. Terus caranya biar nanti Biar Biar nanti apa sukses. tuh? santai. Biar nanti sukses. biar nanti apa ya, Bisa sukses, bisa membagi orang tua gitu kan ya. bisa sukses juga, terus nggak terjerumus ke jalan yang salah lah pokoknya. Jangan Oke, salah, siap, jangan siap. sampai. Jangan. Jangan sampai. Stop narkoba. Stop ngerokok gak sih? Stop narkoba. Stop Kan ngerokok. dua-duanya Ya, sih. Dua-duanya. Biar sehat. Bentar lagi kan udah mau lulus nih. Apa yang udah kalian capai deh, yang maksudnya udah kesampaian. Fernando. Gantian. Gantian dong. Tadi, Gua mulu buset dah. Gentleman dong. Apa ya, last man standing harus bisa. Asma Senin terakhir atuh, Iya. kan dia duluan harusnya. First man standing. Yang udah dicapai di masa sekarang. Yang udah dicapai sampai yang belum tercapai di SMP lah. Kan biasanya kan di SMP kan udah ada targetnya tuh. Lu mau ngapain, mau misalkan Lu mau masuk 5 besar kan? Iya, Gitu. masuk 5 besar, rapot, peringkat, atau lu menang lomba ini. Nah, ada kan? Masa nggak ada? Jadi saya pengen punya keinginan tuh ngebawa nama sekolah, Bawa nama sekolah ke nasional. cuma belum kesampai. Kesampean. Kesampean. Mungkin ada waktunya nantinya. Ada masanya. Ada waktunya, masanya kan udah mau habis bentar lagi. Oh iya. Yeay. Ada waktunya. Udah mau habis bentar lagi. Itu ya belum kecapai tuh. Kalau yang udah kecapaian di SMP nih targetnya, Ya udah kecapai di SMP. iya kayak misalkan juara kelas atau gimana gitu. Belum ada, mungkin berproses. Masih berproses. Masih berproses. Under proses. Under proses. Kalau jadi siapanya? Kalau aku nilai MTK harus 100 dan Wis. itu udah kecapai, puji Tuhan. Kacau. Keren. Terus yang belum dicapai? Yang belum dicapai masuk 5 besar. Masuk 5 besar agak susah ya. Iya, Susah makanya banget gila kesel. gitu mah. Semoga Nah. tahun ini bisa dah. Kelas 9 semoga bisa. Bisa lah. Ranking Bisa 1 lah. langsung ya. Peringkat Oke. 1. Amin, makasih. Bisa ya. Bisa. Yeay. Yeay. Kan kalian kan selalu ada rasa ingin berusaha kan. Kalian ada nggak sih motivasi atau kata-kata yang bikin ngebangun semangat gitu loh? Kayak misalkan kalau lu mau misalkan ikut lomba futsal, kan pasti kan harus ada semangat yang apa ya? Harus ada semangat yang membangunnya. Kayak misalkan motivasinya biar gue bisa menang, biar gue bisa banggain sekolah atau gimana gitu. Mungkin dari Jepang aja dulu. Bom. Gini, kalau misalnya kan banyak yang namanya seleksi ya. Kalau misalnya lagi di tahap seleksi itu kayak bilang ke diri sendiri kalau lu udah sampai sejauh ini, masa mau menyerah begitu aja? Bentar lagi itu kejayaan udah menunggu di depan. Jalan sedikit aja udah sampai gitu. Jangan menyerah dulu. Keren. Coba dari Aduh. Fernando nih. Kalau yang bisa memotivasikan saya itu misalnya kayak saya membawa nama sekolah, berarti juga memotivasikan tuh semangat untuk membawa nama baik sekolah, terus membawa ke juara juga. Kalau di tahap kalau misalnya kita lagi di tahap seleksi juga kita juga motivasinya
kayak untuk apa menaikkan nama keluarga, derajat keluarga, martabat keluarga di hadapan umum ya, di hadapan siapapun itu agar tidak dianggap remeh. Kalian kan udah ada nih kayak tujuan SMA pengen kemana. Nah, pernah nggak sih kalian cerita ke teman kalian terus tiba-tiba kalian diremehin buat masuk ke SMA situ? pastinya pernah dong. Oh, pernah. Pernah. Ceritain dong. Coba dong, ceritain dong, kayak asik nih. Jadi tuh waktu itu kan gua lagi ngumpul tuh berunding kayaknya kayak seingatnya Berunding. yang berunding terus nanya sekolahnya mau di mana, terus kayak gua jawab mau di Semantik, terus dia bilang gini, emang masuk aja nah, gitu. Meremehkan banget ya. Terus dalam hati gua lihat aja nanti gua tunjukin gitu. Asik. gitu. Masuk ya ntar ya. Udah pasti masuk nanti nih. Kan Pasti masuk. berproses. Pede. Oke. Pede dulu. Jadi motivasi itu ya, hinaannya. Masih ngebekas, Masih ngebekas di hati. Harus masuk. harus masuk apapun itu. Apapun itu. Oke. Tantangannya. Coba. Kalau depannya udah ada sih. Kebanyakan itu disemangatin, disupport sama didukung. Circle-nya damai ya. Sportif Agak ya. positif dikit ya. Oke. Keren. Kan kalian bakalan masuk ke SMA nih. Pasti kan udah punya tujuan masing-masing dong. Kenapa kalian mau masuk ke SMA itu? Alasannya atau tujuannya lah. Kayak misalkan sekolahnya bagus, fasilitasnya oke, atau gimana gitu. Fernando boleh jawab. Oke, karena saya juga udah tanya-tanya alumni sekolah di Semantik juga, katanya sekolahnya itu mendukung hobi anak muridnya di sana, juga pengajarannya bagus, fasilitasnya juga terbilang Oke. oke atau sangat bagus, dan cara pengajarannya juga bagus, cocok lah untuk murid-murid seperti saya. Maksudnya gimana tuh? Seperti saya tuh contohnya. Aduh. Seperti saya. Murid bandel gitu. Aduh, Pandai. kacau. Maksudnya Yang murid yang ingin berprestasi di bidang olahraga mungkin ya, ya. yang berolahraga ya. Olahraga. Dan sekolah juga kan mendukung olahraga gitu. Olahraga. Pokoknya semua event didukung, asalkan positif. Event didukung asal positif. Asal positif. Ada jawabannya? Kalau aku lihat dari alumninya, kalau misalnya nih di MW kan ada spanduknya ya. Nah itu alumninya tuh banyak yang masuk ke perguruan tinggi. Terus juga ada ini salah satu siswa itu namanya Kak Daniel Animito. Dia masuk ke teknik informatika di ITB. Itu keren banget kalau kata papa. Waktu papa lihat spanduknya itu katanya jurusan nomor 1 di ITB. Soalnya itu lumayan susah banget buat masuk deh gitu. Jadi kayak wah ini alumni MW beneran, ini bagus banget bisa masuk ke sini. Terus juga ada yang masuk ke pendidikan dokter UI, akuntansi UI, itu juga susah banget loh itu. Makanya kayak ini beneran dari MW, hebat banget. Jadi kayak ya sekelas MW itu juga bagus lah. Berkembang ya, Iya. MW sekarang jadi lebih bagus. Oke, siap keren. Nah, kalian kan ini nih udah mutusin pengen ke SMA mana. Nah, kenapa sih kalian tuh pengen masuk ke sana? Misalnya kayak, wah di sekolah keren, ada gini, gue mau masuk sini. Oh, kalau di Smavo itu ada tripnya. Dia tuh tripnya ke Singapura sama ke Bali. Nah itu menarik juga sih. Syaratnya apa tuh? Ya, asik tuh. Syaratnya bayar aja. Oh. Kalau ini Fernando? kalau anak semantik nih. Anak Semantik nih ya. Calon. Oke. Karena kan kalau di Cibinong tuh ada peringkat SMA-nya tuh. Peringkat SMA, Nah. tatanan SMA-nya lah, yang paling bagus yang Yang mana? paling bagus. Nah, Semantik tuh termasuk di dalam peringkatnya itu. Nomor berapa tuh? 10 besar kayaknya ada. 10 besar, wih. 10 besar atau berapa gitu. Bagus banget itu mah. Bagus. Terus karena positif itu karena mungkin karena bagus juga itu karena udah masuk peringkat SMA yang terbagus di Cibinong. Ini itu udah apa Pak? Cocok banget ya. Sebagai patokan. Patokan. Kalau Cuan. kalau sekolahnya itu bisa membimbing anak-anaknya dengan baik. Baik. Nah, kan kalian kan setiap mau masuk SMA kan pasti kan harus ada apa ya, kayak berpikir ingin masuk SMA mana. Nah,
Nah kan pasti kan pilihan kalian kan ada yang didukung, ada yang tidak didukung. Tapi kan kalian ada dong yang didukung dong sama orang tua atau circle kalian. Nah, bisa dong diceritain sedikit yang apa sih hal yang paling berkesan atau momen ketika kalian didukung yang bikin kayak gue pede mau masuk SMA ini. Gitu. Siapa yang dulu deh? Siapa dulu nih? Tahan dulu lah. Oh, Ingat-ingat dulu. mungkin Motivasi bisa dari orang tua atau dari teman-teman, kayak bikin kayak gue makin pede nih buat masuk SMA ini, kayaknya bakalan masuk, harus masuk gitu. kata yang bisa dengar-dengar ya, katanya semantik itu nilai rata-rata itu kayak 80-an lah kalau nggak salah. Nah terus saya disitu berpikir mungkin nanti kalau 80 bisa lah saya kejar ya kan ya. Saya kejar, terus juga disemangatin sama orang tua, asalkan jangan kebawa pergaulan sama teman-teman tuh. Coba dari temannya. Motivasinya itu papa sama mama itu lebih dukung kayak gue. Jadi katanya sih nggak ada dukung ke spesifiknya ke sekolah mana gitu. Soalnya kalau kata papa itu mau masuk ke sekolah mana aja, kalau misalnya pinter dan berprestasi itu mau masuk ke perguruan tinggi juga bisa. Jadi kalau misalnya mau masuk ke SMA yang bukan top 10 Bogor juga, tapi kita nilainya bagus dan bisa masuk rata-rata, itu juga bisa sebenarnya masuk perguruan tinggi. Jadi motivasinya itu lebih ke semangat belajar biar dapat nilai bagus, juga prestasinya dipertahanin sampai kelas 12. Nah, udah nih sekian dari topik kita hari ini. Kalian punya motivasi gak sih untuk apa ya, motivasi atau pesan untuk teman-teman yang menonton video ini, apa ya, pesan buat misalkan kalian udah ada target di SMA, seperti motivasinya, bisa kasih motivasi atau kasih suatu pesan penyemangat lah gitu ya, biar yang lainnya yang nonton bisa semangat kayak kalian berdua nih. Motivasinya itu semangat terus, jangan pantang menyerah, terus percaya apa yang ingin kita capai, terus diiringi juga dengan berdoa. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Kalau aku ya, pacaran itu nanti dulu aja, terus belajarnya ditingkatin, terus jauhin lingkungan negatif, terus juga imbangin berdoa dan bekerja biar itu ada hasilnya. Keren. Oke, mungkin sudah cukup untuk podcast episode kali ini. Sekian dari kami, saya Farel. Saya Queen. Kami pamit undur diri. Terima kasih.